kita mengetahui pengertian pengelolaan dan kurikulum, maka bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah suatu proses dan kerangka kerja untuk mencapai keberhasilan kurikulum. Kegiatan pengelolaan kurikulum ini dapat dikaitkan dengan dua hal, yaitu berkaitan dengan tugas guru dan berkaitan dengan proses pembelajaran. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru ini mencakup tugas guru sebagai pengajar, ya, pembagian tugas guru sebagai pengajar. Misalnya Miss Dia ngajar manajemen pendidikan, mungkin Pak Iqbal mengajar grammar, itu untuk di UMT misalnya seperti itu ya, atau di SMA mungkin Pak Andi mengajar fisika, kemudian Pak Simanjuntak mengajar biologi. Nah, selain sebagai pengajar, juga ada pembagian tugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya, misalnya tadi ada lagi Pak Uut itu kalau pengajar mata pelajaran olahraga, tapi dia adalah pembina ekstrakurikuler Paskibra. Gitu. Kemudian yang kedua, kegiatan berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan jadwal pelajaran. Ya, jangan sampai ada bentrok gitu. Misalnya Pak Andi ini jadwalnya hari Senin jam 9 dia mengajar di kelas 2 IPA 1, jangan sampai bentrok dengan jadwal di 2 IPA 3 misalnya. Tapi pasti harus di jam yang berbeda. Atau jangan sampai ada dua guru, misalnya Pak Andi jam 9 di jadwalnya dia mengajar 2A1, atau ada juga Pak Simanjuntak di jadwalnya dia juga ngajar biologi di 2A1 juga gitu. Jadi penyusunan jadwal pelajaran ini harus hati-hati sejak awal program pembelajaran sekolah. Ya, tentang guru mata pelajarannya apa, jam berapa, di ruang yang mana, ya, hari apa, berapa kali seminggu, itu sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah penyusunan program pembelajaran. Nah, jadi masing-masing guru itu sebetulnya sudah harus membuat program pembelajaran setahun, sekurangnya per semester gitu ya, sesi 1, 2, 3 sampai sesi ke-16 sudah tahu mau mengajarkan materinya apa. Bahkan lebih bagus lagi kalau ada sampai ke tujuan instruksionalnya, sampai kegiatannya satu sesi itu apa dari awal sampai belakang. Kemudian kan udah sudah susun nih proses program pembelajarannya, kemudian kegiatan belajar mengajar di kelas. Jangan lupa nanti ada pengisian daftar kemajuan kelas ya, seperti jurnal. Hari ini sudah belajar tentang, misalnya pelajaran biologi, sudah belajar tentang perbedaan tanaman dikotil dan monokotil. Mungkin berikutnya sudah mulai lebih mendetail lagi tentang tanaman dikotil, ada berapa jenis lagi. Gitu. Kemudian berikutnya kegiatan pengelolaan kelas. Apakah hanya guru menerangkan, murid mendengar, atau nanti ada diskusi kelompok, atau nanti ada kegiatan praktikum atau kegiatan presentasi. Kemudian ada juga penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, formatif atau sumatif. Formatif itu misalnya latihan di kelas, latihan harian, atau ulangan harian, atau yang sumatif. Sumatif itu ulangan akhir semester, ujian akhir semester. Nah, sudah ada evaluasi, nanti ada laporan hasil belajar. Selain itu juga ada kegiatan bimbingan penyuluhan. Bimbingan penyuluhan ini bukan hanya untuk anak-anak dalam tanda kutip anak-anak bermasalah, tapi bisa juga untuk mengarahkan siswa sehingga mereka dapat menemui bakat dan minatnya yang tepat, sehingga dia bisa pilih jurusan yang tepat, dia tahu mau kuliah kemana nantinya.
Itu adalah contoh dari kegiatan bimbingan penyuluhan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai pengorganisasian kurikulum. Berdasarkan pengorganisasiannya, kurikulum ini dapat dibedakan menjadi separated subject curriculum, correlated curriculum, integrated curriculum, dan core curriculum. Separated subject curriculum ini kurikulum di mana mata pelajarannya benar-benar dibedakan, gitu ya. Jadi ketika saya sekolah dulu itu benar-benar kerasa banget bedanya antara mata pelajaran matematika, fisika, biologi itu beda banget, gitu ya. Sedangkan itu dari zaman SMA udah gitu ya, SMP sorry. Sedangkan sekarang saya melihat RPP tahun lalu deh, saya nggak tahu tahun ini ya. RPP tahun lalu tuh sudah mulai ada yang namanya correlated curriculum. Jadi setiap mata pelajaran itu harus bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya gitu. Oke, mari kita lihat di sini. Correlated curriculum, di mana mata pelajaran satu dan lain berkorelasi, namun masih ada batas-batas yang dipertahankan. Korelasi yang dapat dilakukan adalah 1, hubungan secara insidental, 2, hubungan yang lebih erat. Bila satu pokok bahasan tertentu dibahas berbagai mata pelajaran. 3, mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing. Oke, misalnya kalau SD itu pernah ada masanya, mungkin masih ya, ada namanya tematik. Ya, jadi dalam satu semester itu dia misalnya ada buku tema 1, tema 2, tema 3 gitu ya. Tema 1 misalnya tentang aku dan keluargaku, tema 2 rumahku dan lingkungan gitu, misalnya ya seperti itu. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya CLIL. Content Language in Learning. Jadi bahasa Inggris digunakan untuk mata pelajaran lain, atau di dalam bahasa Inggris itu akan dipelajari hal-hal lain. Misalnya dalam belajar bahasa Inggris itu juga dipelajari tentang science, ya misalnya tentang how to save planet Earth gitu kan. Jadi itu pelajaran bahasa Inggris, tapi dia ada muatan tentang sainsnya. Oke, berikutnya adalah integrated curriculum. Nah, di sini nggak ada batas. Oh, ini yang tematik, mohon maaf. Mohon maaf, ini jadi yang korelasi dapat dilakukan, correlated curriculum itu seperti yang tadi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu sebetulnya dia di situ ada vocabulary-nya, ada grammar, tapi nanti ada satu bagian tentang CLIL-nya itu yang correlated curriculum. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada satu subbab gitu ya, sub pokok bahasan yang tentang science, atau ada satu sub pokok bahasan dan tentang art. Sedangkan kalau ini yang integrated curriculum itu yang seperti tematik SD, nanti kita lihat ada contohnya. Jadi di sini di integrated curriculum ini tidak ada batas antara berbagai mata pelajaran dan bahan pelajaran, semua disajikan dalam bentuk unit. Jadi di dalam buku tematik itu ada matematikanya, ada IPA-nya, ada budi pekertinya, ada bahasa Indonesianya, ada IPS-nya gitu ya. Dengan tujuan membentuk siswa menjadi manusia yang terintegrasi selaras dengan lingkungan hidupnya. Kemudian yang berikut adalah core curriculum, atau kalau untuk universitas itu namanya mata kuliah dasar umum. Atau ini biasanya adalah core curriculum, itu biasanya pelajaran umum yang perlu diketahui setiap siswa, terlepas dari pekerjaan yang akan dilakukan di masyarakat nanti. Ya, core curriculum itu biasanya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris juga termasuk, dan agama. Juga PKN. Itu core curriculum. Mau dari SD itu ada, SMP ada, SMA mau jurusannya apa juga ada agama, PKN, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di kuliah juga ada, mau fakultasnya apa itu juga ada. Itu yang disebut dengan core curriculum, pelajaran umum.
Oke, berikutnya kita lihat pengembangan kurikulum. Kurikulum ini dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan. Oke, standar apa yang perlu dicapai anak kelas 6 SD, standar apa yang perlu dicapai setelah lulus SMP untuk melanjutkan ke SMA, standar apa yang harus dicapai anak SMA, standar apa yang harus dicapai anak untuk lulus dari sekolah kejuruan. Kemudian standar isinya, dari kompetensi ya, kemampuannya, isinya, materinya apa aja. Dan yang berikutnya panduan penyusunan umum yang dibuat oleh BSNP, Badan Standar Nasional untuk Pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum juga harus beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sepadan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, sesuai dengan belajar sepanjang hayat ya, seperti yang dinyatakan oleh John Dewey. Jadi namanya kegiatan belajar itu bukan hanya ketika sekolah, tapi belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kepentingan nasional itu memenuhi tujuan pendidikan nasional, dan kepentingan daerah itu supaya nanti peserta didik ini ketika dewasa nanti dia dapat membuat daerahnya masing-masing menjadi maju. Setelah kita pahami mengenai prinsip pengembangan kurikulum, kita perlu perhatikan juga nanti strategi dan pelaksanaan dari pengembangan kurikulum. Oke, kita lihat strateginya. Strategi berdasarkan pendekatan kompetensi manajemen kurikulum. Untuk kepentingan kesuksesan strategi dan efektivitas manajemen kurikulum, maka kepala sekolah harus memobilisasi sumber daya sekolah yang terdiri dari perencanaan dan evaluasi program sekolah. Ya, misalnya perencanaan dari kegiatan belajar mengajar, UTS, UAS, hasil ujian nasionalnya, apakah sudah memenuhi yang diharapkan, KKM-nya apakah siswanya sudah KKM semua, kemudian misalnya itu dari segi kegiatan belajar mengajar di kelas, atau mungkin dari kegiatan ekstrakurikuler, apakah kegiatan ekstrakurikulernya juga murid-murid bisa berprestasi di situ, atau mutu sekolah yang lainnya. Misalnya kemampuan gurunya juga apakah sudah mumpuni sehingga bisa dikembangkan, mungkin bisa dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin bisa menjadi trainer for teachers di gugus daerah. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kurikulum yang dapat mendukung secara maksimal pencapaian kebutuhan life skill bagi anak didiknya. Jadi kurikulumnya itu seperti pernah saya ceritakan, kurikulum sekarang itu harus bisa membekali para siswa dengan life skill yang dibutuhkan di dunia kerja dan di dunia nyata nanti. Nah, untuk kurikulum yang bisa membekali siswa dengan life skill ini, tentunya juga perlu dikembangkan pembelajaran dan proses pembelajaran yang sesuai gitu ya.
harus dipilih strateginya, metodenya, teknik pembelajarannya yang paling efektif sesuai dengan karakter pelajarannya, karakter siswanya, karakter guru, kondisi nyata sekolah, dan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya juga perlu diperhatikan mengenai pengelolaan ketenagakerjaan ya, dari perencanaan diperlukannya tenaga kerja apa nih? Pengajar, administrasi, keamanan, atau bagian umum. Kemudian setelah perekrutan, gimana pengembangannya? Apakah perlu ada training? Terus kalau misalnya prosesnya bagus, perlu ada reward atau kenaikan pangkat, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai pengelolaan sarana dan sumber belajar. Ya, apakah sarananya memadai, gedungnya secara fisik sudah bagus, kemudian sumber belajarnya apakah selain buku pegangan ada juga LKS atau alat-alat praktikum atau ruang praktikum atau laboratorium. Berikutnya pengelolaan keuangan, pengalokasian dananya yang tepat, ya sudah jelas sumber dananya dari mana dan akan dipakai untuk apa. Gitu. Berikutnya adalah pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan, pengembangan, pembimbingan, sampai penempatan jurusan, bahkan sampai nanti kalau SMA itu mulai guru-guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah itu bisa mengarahkan siswanya ke universitas-universitas tertentu, ya bisa mengarahkan siswanya untuk diundang oleh universitas tertentu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan sekolah dan masyarakat, di mana di sini sekolah bisa mengupayakan agar masyarakat bisa terlibat, bisa peduli, merasa memiliki dan mendukung sekolah, baik secara moral maupun finansial. Dan yang terakhir adalah iklim sekolah secara fisik maupun non-fisik, ya, seperti saya utarakan tadi, apakah kondisi kelasnya kondusif, keadaan tembok, dinding, kursi, mejanya baik, bisa dipergunakan dengan baik, kemudian bahkan mungkin ada AC-nya, ada proyektor, ada komputer. Kemudian secara non-fisiknya keadaan mental pengajar dan siswa, serta mungkin tenaga kependidikannya, gitu ya, apakah mereka semua friendly, ramah, dan suportif untuk peserta didik. Oke, setelah kita membahas prinsip dan strategi, sekarang kita lihat pelaksanaannya. Pelaksanaan pengembangan kurikulum ini didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna baginya. Pelaksanaan pengembangan kurikulum ini berdasarkan 5 pilar belajar. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian belajar untuk memahami dan menghayati. Kemudian belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, ya. Jadi tentu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian bisa memahami dan menghayati isi materi pelajaran di dalam kurikulum itu. Sudah paham, sudah bisa menghayati, sudah bisa melaksanakan. Ya, kalau dalam bahasa taksonominya itu dari understanding kemudian bisa applying, menerapkan. Kemudian pelaksanaannya itu bukan cuma bisa dilakukan di kelas, tapi juga bisa dilakukan bersama dengan orang lain, ya, seperti saya bilang, pernah saya bilang mengenai 4C, bisa dikomunikasikan dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ya, bisa membangun. Ya, selain menemukan jati diri juga bisa membangun melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pelaksanaan kurikulum ini hendaknya bisa memfasilitasi peserta didik memperoleh pelayanan baik. Sebagaimana berikut. A.
Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menghargai, akrab, dan saling membangun. B. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan multistrategi, multimedia dengan sumber belajar yang berketeknologian. C. Kurikulum mendayakan kondisi lingkungan sekitar, kondisi alam, sosial budaya, serta kekayaan daerahnya untuk keberhasilan pendidik dalam memanfaatkan bahan kajian secara optimal. Dan D, kurikulum dilaksanakan berdasarkan komponen kurikulum yang ada. Oke, jadi di Indonesia itu udah ada berbagai macam kurikulum ya, dari zaman CBSA tahun 1984, kemudian di atas tahun 2000-an itu ada namanya kurikulum berbasis kompetensi. Nanti ada lagi pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi itu namanya KTSP, kurikulum apa namanya berdasarkan satuan pelajaran nggak salah ya, nanti kita lihat. Dan yang terakhir adalah Kurtilas yang telah kalian alami ya, kurikulum tahun 2013. Oke. Ya, kita bahas langsung ke kurikulum berbasis kompetensi 2004 yang menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik dalam mengerjakan tugas dengan standar kinerja tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu. Ya, nanti ada mungkin nanti di sesi Zoom akan saya jelaskan ada berbagai kompetensi ya, kompetensi inti dan seterusnya. Ada berbagai kompetensi inti, kompetensi spiritual, kompetensi keterampilan gitu. Oke. Berikutnya, KBK ini pada kurikulum berbasis kompetensi 2004 ini, rencana dan pengaturan tentang kompetensi dari hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah ya. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, 1. Berfokus pada kompetensi dan hasil belajar. Kedua, mendesentralisasikan pengembangan silabus dan pelaksanaannya. Jadi bukan dari pusat dan tidak harus sama untuk seluruh Indonesia, tapi tergantung pada kondisi daerahnya. Dan bahkan tergantung ada kondisi sekolahnya, ya, bukan hanya daerah kabupaten provinsi, tapi keadaan di sekitar sekolahnya itu. Jadi pada KBK ini, kurikulumnya memberi keleluasaan pada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus yang berorientasi pada kebutuhan setempat, sesuai potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan masyarakat. Nanti akan saya bahas dampaknya ya dari KBK ini. Nah, kemudian KBK ini disempurnakan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, jadi kurikulum per sekolah gitu ya, di mana sekolah sebagai tingkat satuan pendidikan terkecil dapat merancang sendiri kurikulum pendidikannya. Pada KTSP 2006 ini, metode dan target pencapaian siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah. Namun, acuan kompetensinya berdasarkan panduan dari pemerintah. Permasalahannya adalah kemampuan teknis sekolah, sering timbul masalah dalam kemampuan teknis sekolah mengelola dan mengolah kurikulum secara mandiri. Ya, karena dari pemerintah itu cuma ada panduannya aja, jadi masing-masing sekolah harus bikin kurikulum penuh gitu ya, bukan cuma RPP satu sesi, tapi selama 3 tahun itu misalnya untuk SMP A dia harus bisa bikin kurikulum sendiri dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian yang kedua adalah pengelola sekolah juga dihadapkan pada masalah standar manajemen. Nah, karena dari pemerintah itu cuma panduan dasar aja gitu ya. Nah, itu poin-poin manajemennya masing-masing sekolah menentukan sendiri gitu.
SOP-nya, apa lagi sih, critical point-nya itu tuh menentukan sendiri. Nggak semua sekolah memiliki sumber daya, baik itu manusia maupun sumber daya finansial dan pendukung lainnya, bisa memenuhi standar manajemen yang baik. Oke. Dalam KTSP 2006 ini, ada 4 poin standar pengelolaan sekolah yang bermutu. 1, standar proses pengelolaan kurikulum ya, seperti saya utarakan tadi ya, bisa membuat kurikulumnya sendiri dari, kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau yang SMP bisa bikin kurikulum sendiri dari kelas 7 sampai 9, SMA dari 10 sampai 12. Standar kualifikasi staf pendidiknya. Ya, jadi ada sekolah-sekolah pada masa itu ya 2006 itu yang gurunya S2 semua. Tuh ada, sementara ada lagi di sekolah lain mungkin di kota yang sama gitu ya, tapi kondisi pengajar atau kondisi lingkungan atau kondisi siswanya berbeda. Di situ bahkan ada guru-guru yang belum S1. Kemudian yang ketiga, standar sarana dan prasarana. Sekali lagi ini yang tahun 2006 ini sangat bergantung pada kondisi sumber daya manusianya, kondisi siswanya, dan kondisi lingkungannya. Jadi ada sekolah yang sangat bagus, standar internasional, dan ada yang kualitasnya nggak berkembang-kembang dari zaman tahun 1990. Keempat, standar pengelolaan sekolah, manajemennya. Oke. Ya itu sekali lagi KTSP ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing sekolahnya. Jadi sekolah-sekolah itu tidak seragam. Kelihatan sekali gap yang nyata gitu ya antara sekolah yang high class dengan sekolah yang dari keadaan seadanya gitu ya. Kemudian tahap pengelolaan kurikulum itu mencakup di hampir sama ya, nggak hanya di KBK, nggak hanya di KTSP, tapi juga di Kurtilas dan mungkin nanti ada di kurikulum selanjutnya. Tahap pengelolaan kurikulum itu ini begini tahapannya. Yang pertama perencanaannya. Jadi misalnya SD udah harus tahu direncanakan kelas 6 nanti mau nyampai apa. Udah tahu berarti di kelas 1 harus siapkan apa, kelas 2 apa, 3, 4, 5, 6 harus siapkan apa. Begitu pula dengan SMP dan SMA. Kedua, tahap pengorganisasian dan koordinasinya. Organisasi di dalam sekolah itu sendiri maupun organisasi dari kurikulumnya. Terus koordinasinya antara kepala sekolah dan guru-guru, mungkin nanti guru juga ada gugus atau MGMP, guru mata pelajarannya ada satu gugus sendiri di sekolah itu sendiri, atau mungkin nanti kerjasama dengan sekolah lain atau dengan dinas. Kemudian ketiga, tahap pelaksanaannya sudah direncanakan, sudah diorganisasikan kurikulumnya, sudah dikoordinasikan di antara guru-guru, nah tinggal dilaksanakan di kelas. Oke, dilaksanakan di kelas itu ada pengendaliannya, kita udah belajar supervisi ya. Supervisi itu perlu saya tambahkan ya, supervisi itu bukan hanya pas UTS, UAS, atau rapotan. Tapi kalau perlu, kalian juga sudah bahas sedikit di tugas prioritas kemarin ya. Kalau perlu kepala sekolah itu bisa melakukan namanya floor checking. Floor checking itu memantau kondisi kelas setiap hari. Itu yang harian. Atau bisa yang mingguan, rapat mingguan. Kalau rapat setiap hari Rabu misalnya, atau evaluasi ketika upacara, dialog dengan murid-murid ya. Itu salah satu bentuk pengendalian. Tentu saja nanti juga ada UTS, UAS, dan pembagian rapot itu juga salah satu bentuk pengendalian, dan nanti ada juga audit internal, audit kepala sekolah yang class observation atau audit internal, kemudian ada juga audit eksternal dari pengawas dari dinas. Itu adalah salah satu bentuk tahap pengendalian dari pelaksanaan kurikulum. Kurikulumnya terlaksana dengan baik nggak? Ada kendala nggak? Lancar nggak? Bisa ditingkatkan lebih lanjut apa bagaimana? Oke, jadi ini tahapan pengelolaan kurikulum nggak hanya berlaku untuk KTSP, tapi juga berlaku untuk KBK, KTSP, Kurtilas, sampai kurikulum selanjutnya nanti.
Oke, mari kita lanjutkan. Seperti telah saya nyatakan tadi, dalam pengelolaan kurikulum itu ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan ini dijabarkan GBPP, atau Garis Besar Penyelenggaraan Pendidikan. Dari garis besar kemudian menjadi analisis mata pelajaran atau AMP. Kemudian pembuatan jadwal kegiatan sekolah dan kegiatan KBM berdasarkan kalender pendidikan dari dinas. Udah dapat nih kalender pendidikannya, dibikin jadwal kegiatan. Kemudian ada program tahunan. Kemudian program caturulan. Ya, lebih tepatnya sih bukan caturulan lagi sekarang ya, mungkin program semester. Kemudian program satuan pelajaran. Jadi dalam setahun itu mata pelajaran A, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris sudah jelas. Untuk semester ganjil, sesi 1 apa, 2 apa, 3, 4 sampai mungkin 4 kali 6 sesi 20 apa gitu ya. Kapan UTS-nya, kapan UAS. Kemudian menyusun rencana pengajaran untuk setiap sesi. Yang kedua mengenai tahap pengorganisasian dan koordinasi. Oke, A, pembagian tugas mengajar dan tugas lainnya secara merata. Jadi setiap guru tugas mengajarnya ada, tugas ekstrakurikulernya ada, gitu ya. Kemudian mungkin juga nanti ada kegiatan pengembangan diri. Kemudian B, menyusun jadwal mengajar yang optimal ya, sekali lagi, optimal untuk memenuhi materi, optimal untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan juga jangan sampai ada waktu yang bentrok antara mata pelajaran dan antar pengajar. C, penyusunan jadwal kegiatan remedial dan pengayaan. Oke, kita udah tahu ya di sekolah-sekolah itu ada yang namanya KKM ya. Untuk memenuhi KKM, apakah perlu ada remedial, atau perlu, misalnya ada yang untuk ujian akhir, apakah perlu ada pengayaan. D, penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya apakah itu kegiatan ekstrakurikuler sore hari atau di hari Sabtu dan Ahad gitu. E, penyusunan jadwal penyegaran guru. Nah, mungkin gurunya perlu ada training metode belajar yang menerapkan 4C, yang metode pengajaran yang bisa membekali siswa dengan life skill atau dengan multimedia. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini kepala sekolah melakukan supervisi untuk mendampingi dan membantu guru mengatasi kesulitan. Oh iya, supervisi itu sekali lagi kita udah bahas pekan lalu ya, bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk meningkatkan kemampuan guru gitu ya. Kalau sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, kalau ada kesulitan, apa yang bisa dibantu. Keempat, tahap pengendalian yang memperhatikan aspek jenis evaluasi yang dikaitkan dengan tujuan pendidikannya dan pemanfaatan hasil evaluasi. Jadi, evaluasi itu tentu bukan hanya formalitas ya, tapi ada manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus dan mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa. 2, evaluasi dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. 3, penyusunan soal dilakukan oleh beberapa guru bidang studi atau oleh MGMP. Ya, MGMP ini adalah musyawarah guru mata pelajaran ya. Gugus guru, MGMP matematika, guru-guru matematika, MGMP guru bahasa Inggris ya. Jadi sekali lagi evaluasi ini bukan hanya cuman
menentukan nilai siswa aja, tapi juga bisa mengevaluasi guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Oh, misalnya guru bahasa Inggris, ternyata murid saya belum memahami cara menulis esai yang benar, gitu ya. Itu dari hasil evaluasi. Berarti nanti di sesi berikutnya perlu dikasih tahu komponen dari suatu esai gimana dan gimana cara menulisnya. Oke. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, bukan berfokus pada selesainya materi pelajaran. 2. Berorientasi pada hasil dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan yang bervariasi dan kontekstual. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 5. Penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 6. Menerapkan filsafat belajar sepanjang hayat, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki prinsip-prinsip berikut. 1. Kegiatan KBM mengembangkan dan memberdayakan potensi peserta didik menjadi sumber daya manusia yang mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kurikulum berbasis kompetensi ini menggunakan prinsip penilaian berbasis kelas yang menggunakan portofolio, produk hasil karya, project, performance, dan tes tertulis. Oke, jadi sudah saya utarakan tadi bahwa kurikulum berbasis kompetensi 2004 ini, KBK 2004 ini, dia kebijakannya adalah bersifat desentralisasi. Jadi, pengelolaan kurikulumnya itu berbasis sekolah. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah ini dapat dikatakan juga dalam tanda kutip kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Kesatuan dalam kebijaksanaan itu maksudnya KBK 2004 ini dia berlandasar kebijaksanaan dari pusat dengan perangkat dan dokumen yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Tapi dalam pelaksanaannya itu beragam. Keberagaman pelaksanaannya ini bisa berupa keberagaman silabus, modul, learning episode, rubrik penilaian, agenda pembelajaran, pendekatan atau metode penyampaian materi pembelajarannya. Nah, kejelasan kompetensi dan hasil belajar KBK diperoleh dari penilaian yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif ini adalah kemampuan dan keterampilan intelektual siswa. Kalau afektif itu berkaitan dengan perasaan, sikap nilai, dan emosi. Sedangkan kalau psikomotor itu berkaitan dengan kegiatan atau keterampilan motorik. Pada KBK 2004 ini, guru memiliki peran serta yang sangat penting. Karena guru merupakan sosok yang paling memahami tingkat perkembangan dan daya serap siswa, paling paham tentang suasana kegiatan belajar mengajar, serta sarana dan sumber daya sarana pendukungnya. Guru memiliki wewenang penuh untuk menyebarkan dan mengembangkan kurikulum ke dalam silabus yang dia buat, ya. Kemudian pembuatan silabus ini mencakup konten, konsep, kecakapan dan keterampilan, serta masalah minat siswa. Nah, pada implementasinya, ada implementasi dari KBK ini di tahun
pada implementasi KBK 2004 ini ada proses pengelolaan kurikulum bagi sekolah mandiri dan sekolah standar nasional. Nah, tadi ya, karena sekali lagi KBK itu berdasarkan wewenang masing-masing sekolah gitu pelaksanaannya ya. Jadi tergantung pada kemampuan masing-masing sekolah. Jadi ketika itu tuh ada yang namanya sekolah mandiri, mereka kan bisa bikin silabus sendiri gitu ya. Kemudian ada sekolah standar nasional, ada sekolah unggulan, bahkan bisa ada program akselerasi gitu ya. Jadi di sekolah mandiri atau sekolah standar nasional ini, setiap guru menganalisis materi pelajaran menjadi materi esensial atau prioritas dan kurang esensial yang dapat dilakukan dengan kegiatan mandiri. Materi esensial itu memenuhi kriteria memiliki konsep dasar yang berguna untuk konsep berikut, konsep yang berguna untuk aplikasi, dan konsep yang muncul pada ujian akhir. Kurikulum disusun menggunakan pendekatan SKS. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi mata pelajaran umum, mata pelajaran dasar, dan mata pelajaran pilihan. Sekolah mengelola kegiatan remedial dan pengayaan. Guru bertugas membantu peserta didik memilih MPP, memilih program jurusan, dan menyelesaikan persoalan akademik, dan menjawab pertanyaan orang tua siswa bimbingannya. Oke. Sekarang kita akan melihat mengenai model pengembangan kurikulum 2013. Jadi kalau kurikulum 2013 ini 2013 ini sebetulnya pengembangan dari KBK 2004, pengembangan dari KTSP 2006, karena sebetulnya masih ada basis kompetensinya. Tapi kompetensinya itu kompetensi berjenjang. Ada jenjang dasar untuk kurikulum SD, jenjang menengah, SMP, dan yang lanjutan ya. Nanti kita lihat ya, saya kasih contoh. Kita lihat dari link yang telah saya tunjukkan pada slide. Jadi kalau SD itu ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 jenis. Yang untuk kelas 1 per minggunya 30 jam, kelas 2 32 jam, kelas 3 34 jam, kelas 4, 5, 6 36 jam. Di mana 1 jam belajar itu 40 menit. Kemudian mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A yang mencakup kompetensi aspek intelektual dan efektif seperti mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan matematika. Kemudian kelompok B yang mencakup kompetensi afektif dan psikomotorik seperti SBK dan Penjaskes. Sedangkan untuk IPA dan IPS diintegrasikan dalam kelompok A dalam bentuk pembelajaran tematik. Nah, ini contohnya nih, pembelajaran tematik. Ada tematik 1 misalnya pengalamanku, yang kedua kebersamaan, ketiga merawat hewan dan tumbuhan, dan keempat keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke. Kemudian kalau SMP dia per minggunya 38 jam, juga diberikannya di 2 kelompok, yaitu A yang mencakup aspek intelektual dan afektif, mata pelajarannya pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kelompok B yang afektif dan psikomotorik seperti SBK dan Penjaskes. Sekali lagi IPA dan IPS diintegrasikan dalam kelompok A dalam bentuk pembelajaran tematik. Oke, bisa dilihat contoh RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk SMP pada link ini ya, nanti silahkan dilihat sendiri. Kalau SMA 43 jam, 1 jam belajar 45 menit, dia ada kelompok mata pelajaran wajib, ada pilihan, kelompok mata pelajaran wajib itu ada 9 mata pelajaran, beban belajar 18 jam per minggu,
yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, SBK, dan penjaskes. Kemudian ada peminatan. Ada peminatan akademik untuk SMA dan peminatan akademik serta vokasi untuk SMK. Nah, kalau untuk yang peminatan sains ada matematika, biologi, fisika, kimia, sedangkan peminatan sosial ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Oke, di dalam kurikulum 2013 ini diperkenalkan yang namanya pengetahuan metakognitif. Apa sih metakognitif itu? Metakognitif itu adalah pengetahuan tentang berpikir, cara berpikir. Ya, menurut Flavel, kemampuan metakognitif ini mencakup kesadaran seseorang, kesadaran siswa tentang cara ia belajar. Kemampuan siswa untuk menilai kesukaran suatu masalah. Kemampuan siswa untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Kemampuan siswa untuk menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuannya dia untuk menilai kemajuan belajar sendiri. Ya. Jadi siswa tahu cara belajar dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, dan sampai kreasi. Kemudian dia juga bisa mengevaluasi sendiri kemajuan belajarnya. Oke, jenis-jenis pengetahuan kognitif itu yang pertama adalah pengetahuan strategis. Jadi siswa bisa paham strategi belajar dan berpikir untuk pemecahan masalah, problem solving ya. Kedua, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Ini siswa bisa mengingat kembali, remembering, identifikasi, identifying, elaborasi, menjelaskan, mengetahui cara menerapkan strategi tertentu sesuai norma sosial dan kultural. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan diri. Dia bisa tahu, dia bisa mengevaluasi tentang kekuatan dan kelemahan dirinya. Dia bisa mengetahui minat pribadinya, dan dia bisa mengambil keputusan pribadi tentang manfaat suatu tugas. Oke, sekarang saya mau memberi contoh tentang memberi gambaran mengenai sebentar ya. Mengenai kurikulum 2013. Coba. Jadi seperti saya utarakan tadi, kalau kurikulum 2013 itu, dia tingkat kompetensinya berjenjang. Ada tingkat kompetensi pendidikan anak untuk TK, tingkat pendidikan dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, tingkat pendidikan dasar untuk SMP, kemudian tingkat pendidikan menengah untuk SMA dan SMK. Kemudian kita lihat apa sih bedanya. Ini ternyata dibedakan berdasarkan kompetensi metakognitifnya itu, kemampuan order of thinking, tingkat berpikir ya. Kita lihat di sikap, kompetensi inti, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Jadi di sini kalau tingkat dasar itu dia kemampuan kognitifnya adalah mengamati, menanya, mencoba. Kemudian ini kemampuan keterampilan itu kemampuan life skills-nya. Nah, sedangkan kalau yang tingkat SMP ini kita lihat kemampuan kognitifnya ini. Nah, udah mulai ke lebih spesifik ya. Mulai ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora, kebangsaan, ya, citizenship, terus keterampilan ini ke life skill-nya. Oke, sekarang kita lihat yang tingkat SMA. Tingkat SMA itu metakognitifnya sudah mencakup memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, udah sampai mengevaluasi, ya, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora, kemanusiaan, kebangsaan ya, dan citizenship kan ini life skills-nya. Oke.
Oke, demikian materi untuk pengelolaan kurikulum. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.